misalnya, ih kok dia psikolog kok marah, itu kan juga itu Nah, kadang tekanan itu juga sering tekanan kali tuh. tersendiri juga, ha, benar Kamu boleh betul. marah karena karena marah itu merupakan sinyal sebenarnya. We were riding down the hill. Kita itu emosi marah. Saat ini kan kita sore ini kita mau bahas tentang marah sebenarnya. Marah itu sebenarnya kan emosi dasar manusia ya. Mm-mm. Memang sudah ada. Jadi sebenarnya ada 6 emosi dasar manusia. Salah satunya itu marah. Nah, tapi seringkali marah tuh jadi second layer, jadi apa namanya lapis keduanya gitu. Sebenarnya lapisan pertama itu yang kita harus cari tahu gitu ya. Kenapa sih saya Mm-mm. jadi marah? Nah, seringkali kita tuh kita dan orang-orang sekitar kita tuh fokusnya sama si marahnya. Karena marah itu intensitas energinya bisa dikatakan memang besar ya Mm. dibandingkan misalnya emosi yang lainnya gitu kan. Kayak misalnya kita sedih, sedih itu juga bisa ujungnya marah gitu bentuknya. Atau Iya. misalnya kita malu gitu juga berujungnya juga jadi bentuk yang dilihat orang tuh kita marah gitu. Padahal Mm-mm. marah itu bisa jadi second layer gitu, apa lapisan keduanya. Nah, kita perlu cari tahu nih lapisan pertamanya apa. Mungkin itu pengantar ya, gambaran yang kita mau bahas sore hari ini gitu. Eh, apa ya, lapisan pertamanya itu mungkin bisa tiap orang tuh beda-beda, terus Beda-beda banget, beda-beda pengalaman hidup banget, betul. pengalaman hidupnya berbeda-beda, Betul, betul. keluarga, pendidikan. Nah, itu yang memang jadi seni Ya, tersendiri untuk benar. kita bisa memahami diri kita masing-masing sih. Jadi Betul. sebenarnya memahami marah tuh PR buat diri masing-masing. Jadi belum tentu yang cocok di aku gitu cocok ke orang lain. Tapi Betul. ya, tapi basic-basicnya masih sama lah gitu. Mm-mm, gitu. Nah, seringkali sebenarnya gini tuh ada miskonsepsi ya, ada kesalahan pemahaman sebenarnya terhadap emosi marah ini gitu. Nah, seringkali kan banyak orang mengelompokkan emosi positif dengan emosi negatif gitu ya. Nah, marah itu kan dikelompokkan dalam emosi negatif nih. Nah, Negatif. seringkali pemahamannya emosi negatif tuh emosi yang jelek gitu, yang buruk, yang nggak Yang harus boleh yang disembunyikan. harus disembunyikan, yang nggak boleh diekspresikan, dilihat orang dan sebagainya. Nah, itu tuh miskonsepsi yang terjadi di kehidupan kita. Padahal sebenarnya Mitos Tuhan lah, menciptakan namanya mitos-mitos yang iya, dipercayai ya, belum nah tentu iya real ya. pemahaman-pemahaman yang harus dibetulkan gitu ya, Betul. bahwa sebenarnya marah itu eh, punya fungsi yang positif loh sebenarnya. Yang Iya. seringkali kita nggak sadari sebenarnya bahwa emosi-emosi yang sudah Tuhan perlengkapi sama kita itu sebenarnya tujuannya tuh banyak tujuan baik di dalamnya gitu. Nah, hanya seringkali marah tuh dikategorikan sebagai emosi yang harus ditutupi gitu ya. Kalau bisa kamu jarang marah itu makin bagus gitu ya. Padahal sebenarnya belum tentu orang yang jarang marah yang nggak kelihatan marahnya itu punya kesehatan jiwa yang baik gitu. Nah, makanya Betul, nanti kita benar-benar. mungkin perlu bahas ini supaya banyak yang akan lebih tahu bahwa it's fine ya kalau kita mikir kalau kita merasa ada kemarahan dalam diri kita itu sangat-sangat wajar dan Sangat boleh wajar. diekspresikan. Heeh. Betul. Dan memang harusnya mungkin kita sering dididik ya, pengaruh budaya juga kebiasaan. Kadang mungkin harapan-harapan dari lingkungan sekitar tuh kan pingin kita jadi orang yang baik, Ya. manis, pokoknya Mm-mm. jadi orang yang seperti mungkin malaikat gitu kan. Jadi ketika Betul. ditanamkan bertahun-tahun, kita tuh kayak jadi lupa kita tuh manusia gitu. Kita manusia biasa yang ya yang sudah Tuhan anugerahkan berbagai macam emosi itu dan tidak Betul. mungkin baik saja, tidak mungkin senyum terus setiap hari gitu kan. Jadi memang lebih kayak untuk supaya mental kita tuh sehat, memang Betul. kita harus lebih realistis terhadap keadaan kita Keadaan selayaknya kita kita. manusia gitu. Mm-mm. Iya. Em,
Nah, itu yang pertama yang terjadi pada kehidupan manusia. Seringkali pemahaman tentang marah itu ada kesalahan-kesalahan di dalam memandang kehadiran emosi marah. Makanya Mm-mm. kenapa seringkali banyak misalnya nih ya, berbasis gender aja deh. Kayak laki-laki itu apa namanya lebih diperbolehkan untuk menunjukkan marahnya dibandingkan misalnya perempuan gitu ya. Nah, Iya, itu iya. juga kan ada unsur-unsur budaya, ada juga Yes. kesalahan dalam menanamkan nilai ya dari kecil misalnya sehingga akhirnya menuju dewasa dia seperti itu. Padahal sebenarnya dari kecil harusnya diajarkan nih, dikenalkan nih pada anak-anak kita bahwa emosi kita tuh ternyata banyak banget loh dan itu boleh semua gitu. Hanya setelah kamu kenal emosi-emosi kamu, kamu harus belajar untuk gimana cara mengelolanya supaya itu bisa diekspresikan dengan sehat dan tepat gitu ya. Sehat dan tepat di sini bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk lingkungan kita gitu kan. Karena tujuan utama Tuhan kasih emosi kan sebenarnya untuk bantu kita mengkomunikasikan kan, menyampaikan pesan gitu. Kalau saya nih lagi dalam situasi apa sih gitu. Ya, tentu saya lagi bad mood. Saya lagi Iya, pengen sendiri. Jadi sebenarnya betul. sebenarnya itu ada informasi yang seharusnya mau kita sampaikan ke Sampaikan. orang sekitar kita untuk tangkap atau istilahnya kalau lingkungan sekitar kita peka, oke, mereka bisa kasih kita ruang gitu ya. Kita Ya, pun sebagai orang, kita sebagai lingkungan terdekat gitu ya, kalau kita melihat ada orang marah gitu ya, ataupun orang lagi mau sendiri atau lagi bad mood, ya sudah kita lebih peka juga untuk memberikan dia kesempatan dan ruang untuk, oke dia lagi marah, ya udah dia ini mau bicara, keluarkan atau mau diam dulu. Jadi kayak kasih pilihan gitu kan ya. ya. Nah, tapi seringkali pada kenyataannya nih kita bertindak sebelum bisa memilih gitu. Kita bertindak Hmm, dulu sebelum memilih gitu ya. ya, Nah, ya. seringkali itu mungkin yang harus di apa namanya kita pelajari bahkan sampai dewasa pun sebenarnya proses pembelajaran bagaimana mengenali emosi, kemudian bagaimana memaknai apa penyebab dari emosi itu dan kemudian bagaimana strategi untuk mengelolanya itu berlanjut sampai kita dewasa pun sebenarnya masih kita terus latih dan pelajari sebenarnya gitu. Seumur hidup lah ya. Iya, jadi ini proses yang sebenarnya berkelanjutan. Nah, oleh karena itu kalau misalnya ada pertanyaan gimana sih supaya saya bisa apa namanya jadi orang sabar gitu ya. Eh, nah, Oke. itu juga menarik ya. Apakah Iya, kita akan selalu menjadi orang yang sabar pada situasi-situasi yang berbeda-beda, atau kesabaran itu juga sebagai hasil latihan, ya? Gimana kita sadar bahwa sebenarnya cara kita untuk mengekspresikan itu perlu diolah loh. Makanya kenapa kalau ada orang-orang yang kita kita anggap sabar misalnya ya, mungkin dia juga sudah mengenali nih, oh saya lagi marah, tapi kalau saya marahnya dengan kata-kata kasar, dengan ungkapan kasar, kemudian dengan memukul atau tindakan fisik melempar dan sebagainya, itu bukan bentuk pengekspresian emosi marah yang sehat dan tepat buat saya dan relasi atau orang-orang di sekitar saya gitu. Sehingga mungkin dia mengolah nih emosinya sehingga bisa kelihatan dia ekspresi emosi marahnya itu dengan tepat sehingga dikatakan mungkin sabar. Nah, kalau memang orang-orang sabar seperti itu memang ada dan memang sudah ada gitu ya di sekitar kita, pasti mereka dalam proses gitu, dalam proses yang memang berlatih dan belajar untuk bagaimana mengelola emosi pribadi mereka gitu. Nggak mungkin ujuk-ujuk menjadi orang yang mampu untuk mengendalikan semua Bijak gitu emosi ya kan, gitu kayak kan. bijaksana banget gitu kan. Yes, betul. Mm-mm. Iya. Tapi menarik tadi yang soal ini Mbak bilang soal gender. Mm-mm. Eh, Mungkin laki-laki punya pressure tersendiri, perempuan juga punya pressure tersendiri sih. Cuman memang perempuan kan lebih kayak dibilang, oh perempuan tuh kan lembut, penuh kasih Hmm. sayang. Akhirnya kan image untuk kalau perempuan masa marah gitu kan jadi seperti eh, bukan seorang perempuan pada umumnya gitu. Itu kan juga sebenarnya mitos juga ya, Mm-mm. dianggap mitos gitulah. Eh, Tadi soal cara mengekspresikan.
memang butuh waktu sih. Kalau Hmm. aku pribadi, Mm-mm. ini pas kebetulan ada yang nanya di komen cara marah yang baik itu seperti apa, terus cara ekspresinya ya. Ini memang kita udah Oh, oke. bahas Ya, cara mung- ekspresinya sih. mungkin kita sebelum bahas ekspresi emosinya, kita juga perlu bahas tentang apa namanya gaya-gaya marah pada umumnya ya Kak ya. Ya, Benar-benar. karena sebenarnya ini banyak banyak sekali pemikiran sebenarnya buah pemikiran yang menghasilkan banyak pandangan bahwa katanya tiap orang tuh punya gaya marah masing-masing gitu ya. Tapi ada salah satu artikel yang bilang katanya sebenarnya ada 4 gaya dasar marah nih, ada 4 style marah seseorang gitu ya. Yang pertama tuh agresif katanya. Nah, yang kedua itu pasif Yang agresif. lempar-lempar, yang Ah, merusak ah. barang, yang agresif itu. Ya, yang agresif tuh yang betul-betul mengeluarkan marahnya dengan yang sangat tidak terkontrol dan destruktif mungkin sifatnya ya. Jadi Merusak. merusak benda, melempar, kemudian juga memukul diri, memukul orang, ya pokoknya sifatnya destruktif gitu ya. Kayak Nah itu Hook yang gitu, kalau kalau kayak teman-teman yang hook suka ya kali nonton ya. film tuh kan, Hook itu Eh, kayaknya karakter yang Cenderung pas ya gitu karakter ya. yang pas kalau marahnya itu agresif ya. Ya, benar. Nah, yang kedua itu pasif agresif. Mm-mm. Atau biar lebih mudah agresif dulu baru pasif deh. Iya, ya. Ya. Nah, pasif ini lebih sering menginternalisasi marahnya itu ke dalam dirinya. Jadi marahnya itu dipendam, dikunci di dalam dirinya Mm-mm. sehingga orang-orang tuh nggak kelihatan nih orang lagi marah atau oh dia mah udah baik lah kayaknya dia nggak akan marah. Padahal sebenarnya hatinya sangat-sangat kesal dan makin Dongkol. intensitasnya makin ya dongkol banget dan akhirnya memang marah sebenarnya. Tapi karena eh, tadi kembali lagi pengekspresian emosinya itu sangat pasif gitu ya, kemarahannya sangat pasif, akhirnya dia menginternalisasi kemarahannya tidak ia ungkapkan secara sehat. Nah, itu juga kurang baik sebenarnya ya pasif. Nah, yang ketiga itu mix campuran dari pasif agresif gitu. Ya mungkin misalnya situasi nggak memungkinkan untuk dia mengekspresikan emosi, jadi dia pasif dulu. Tapi pada ujung-ujungnya sebenarnya dia kesel dan akhirnya misalnya apa namanya membalas dendam gitu misalnya. Itu yang kan Oh, jadi dia menumpuk dulu, ditumpuk dulu tuh emosi marahnya sampai disimpan akhirnya gitu. mungkin ujungnya itu adalah tindakan agresif, pasif agresif. Nah itu juga sangat tidak sehat gitu ya. Nah dari yang pertama sampai ketiga sebenarnya urutan yang menurut menurut teori bahkan menurut apa namanya eh, teori emosi ataupun marah ataupun trik untuk memanage atau mengelola marah itu kurang tepat. Nah, ke yang keempat ini sebenarnya marah yang asertif, marah yang mampu untuk diungkapkan Kan, ya. ya, diungkapkan tapi dengan cara yang sehat. Jadi marah tuh sebenarnya sangat 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 boleh. Kamu boleh Betul. marah karena marah itu merupakan sinyal sebenarnya dari tubuh kita dan akhirnya dikelola di pikiran dan akhirnya kita bisa memikirkan oh saya ini marah gitu ya. Marah biasanya juga seringkali menjadi informasi bahwa ada sesuatu yang tidak adil, tidak tepat, Ya, yang tidak tidak benar. seimbang, tidak Hmm. benar gitu ya. Ada hal yang perlu diperbaiki gitu. Nah, jadi sebenarnya marah itu fungsinya sangat positif sebenarnya. Hanya seringkali kita memaknainya negatif, jadi ekspresi kita juga menjadi negatif. Nah, ini kita mungkin teman-teman semua yang menonton perlu sama-sama nih kita mulai mengidentifikasi kalau kita marah gitu ya, biasanya umumnya situasi apa yang menyebabkan emosi marah itu muncul. Itu pertama, mengidentifikasi stimulusnya tuh atau penyebabnya tuh apa gitu. Atau kita tuh memproses dulu di otak. Jadi ketika misalnya ada situasi terjadi gitu ya, ada satu Heeh. situasi yang memicu, setidaknya kita
misalnya hold dulu lah, tahan sebentar beberapa detik gitu untuk diproses dulu di otak gitu ya, untuk mengenali oke kayaknya saya ini marah nih, terus akhirnya lanjut Mbak tahap selanjutnya. Ya, ya tadi kan identifikasi ya, identifikasi penyebab dari kemarahan kita. Penyebabnya itu kan bisa dari dalam, bisa dari luar. Misalnya dari dalam itu kita punya self criticism atau kritikan terhadap diri yang besar gitu Betul ya. betul juga Atau ya. kita punya self esteem tuh. Standar yang terlalu tinggi gitu ya, Ah, terlalu self esteem perfeksionis 3 tuh juga memicu. ya kita membangun self esteem kita itu pengevaluasian diri kita tuh standarnya di atas rata-rata. Jadi kalau misalnya nggak mencapai itu kita menyalahkan diri sendiri gitu ya. Nah, itu bisa bentuk dari kemarahan terhadap diri sendiri, penyebabnya gitu ya. Tapi penyebab juga bisa dari luar, misalnya kita melihat ketidakadilan tadi gitu ya terjadi pada kita atau orang-orang di sekitar kita misalnya, atau ada ketidakseimbangan, atau bahkan tadi karena marah karena second layer tadi, marah sebagai second layer misalnya, emosi layer pertamanya itu, lapisan pertamanya itu adalah karena dia malu sebenarnya. Dia Hmm, dipermalukan gitu ya. ya. Dan sebenarnya emosi yang muncul awal tuh malu. Cuman karena dia tidak bisa menemukan atau mengenali emosi awal itu, akhirnya muncullah emosi marah yang mungkin lebih mudah untuk dia kenali, bukan kenali ya, dia gunakan untuk menginformasikan gue tuh nggak suka karena tadi lu mempermalukan saya misalnya gitu. Benar-benar. Nah itu yang mungkin perlu kita apa namanya pelajari ya. Kok kayaknya susah banget ya, memang susah, memang sulit gitu. Nah, Susah sih, susah banget. Kayaknya makanya kita kenapa yang udah kuliah anak-anak kan aja tetap butuh iya waktu lama juga. betul, anak-anak aja kan sebenarnya kita sudah mulai ajari kan, kayak aku tuh ngajarin ke anakku misalnya gitu, misalnya ada hal yang dia mau ya kan, biasanya anak-anak tuh perasaan frustasi itu sering muncul ya, kayak misalnya dia Iya, pengen sesuatu tapi karena ada pertimbangan tertentu orang tuanya nggak kasih, dan iya, ketika dia menginginkan sesuatu tapi nggak dapet kan rasa frustasi itu muncul gitu ya. Nah saya berusaha untuk membantu dia mengenali emosi yang muncul pada situasi itu. Misalnya saya katakan, apa rasanya sih kalau nggak dikasih? Aku kesel gitu. Nah, itu kan sebenarnya mulai belajar bagaimana mengenali emosi gitu ya. iya. Dan mengungkapkan dan mengekspresikan dengan cara yang tepat. Nah, kalau misalnya dia tantrum gimana ya? Tenangkan dulu misalnya ya. Tenangkan dulu, baru setelah dia tenang diajak diskusi. Tadi kenapa sih kok nangisnya sampai meraung-raung misalnya, sampai guling-guling? Kenapa? Apa yang kamu rasa gitu ya? Atau apa yang kamu pikirkan? Itu kan sebenarnya upaya orang tua untuk mengajarkan kepada anak untuk mempelajari dirinya. Dalam hal ini adalah emosinya gitu. Nah, ini sebenarnya berkaitan sama regulasi emosi, sama tahapan yang tadi kita lagi mau bicarakan loh, yang tadi saya bilang identifikasi itu di awal gitu. Nah, regulasi emosi itu penting untuk dibangun dari kecil sampai nanti akhirnya kita dewasa gitu. Anak-anak Jadi biasanya regulasi, idealnya emang udah dapat pengetahuan itu tuh dari awal, dari kita masih yes, kecil kayak betul. gitu. Itu baru istilahnya ketika dia dewasa tuh dia betul-betul istilahnya bisa jadi asertif, tipe Yep, yang keempat tadi gitu, jenis yang keempat. Cuman memang tidak semua kita, apalagi mungkin karena budaya, kebiasaan sekitar, akhir pola asuh juga, tidak semua kita dan mungkin kebanyakan kita sih masih belum mempelajari itu, betul, belum betul. membiasakan juga, belum Iya, membiasakan. Ini kalau sebenarnya udah pelajari udah poin plus, cuman membiasakannya lagi, menerapkan, nah itu baru mm-mm, level selanjutnya lah ya, untuk betul, bisa betul. terbiasa dengan mengelola emosi ini gitu ya. Nah, tadi baru di langkah satu ya, kita mengidentifikasi kan. Nah, Mm-mm. yang kedua, selain mengidentifikasi emosi, kita juga perlu identifikasi kecenderungan diri kita, toh, ya Hmm. kan? Misalnya saya ketika marah, ya, dengan intensitas yang seperti ini, biasanya tuh
apa sih tindakan yang saya pilih gitu. Apakah saya Hmm. mudah untuk berkata kasar, untuk atau misalnya menggunakan fisik gitu ya, atau misalnya melempar barang. Nah, itu kita perlu identifikasi. Jadi yang diidentifikasi atau yang kenali gitu ya, yang ditemukan dan kita kenali itu bukan hanya emosinya aja, tapi juga eh, tindakan yang menyertai emosi itu apa nih kelanjutannya? Tindakan kita pribadi gitu kan Iya, ya, tindakan kita bukan tindakan pribadi. orang lain. Mm-mm. Umumnya kebiasaan kita yang muncul tuh kalau emosi marah apa gitu. Iya. Hmm. Nah, Tapi ini setelah sangat berkaitan erat juga dengan jenis tadi kan Mbak, dia masih nyambung kan ya sebenarnya. masih Jadi nyambung kalau sama kita bisa tipe-tipe marah identifikasi, tadi. kita bisa tahu Yep, jenisnya. Gitu. Mm-mm. ya. Cuman kan kita sekarang mau belajar nih bagaimana kita bisa marah yang tepat dan sehat kan. Iya, maaf benar. Nah, oleh karena itu makanya pertama kita harus kenali emosi marah kita, kemudian kecenderungannya ketika atau kebiasaan perilaku kita yang menyertai ketika emosi marah itu muncul. Ya. Mm-mm. Yang ketiga, baru kita susun strategi kan sebenarnya untuk bagaimana si perilaku yang kurang tepat itu ketika kita marah itu kita bisa handle gitu. Nah, sebenarnya balik lagi nih ke teori ini ya. Sebenarnya marah itu kan identik dengan apa namanya eh keadaan kita tuh sebenarnya kan tadi yang nggak seimbang, ada Iya. ketidakseimbangan tadi kan, ya. Biasanya kita manusia kalau menghadapi hal-hal yang nggak nyaman tuh ada dua respon di otak Hmm. kita. Biasanya tuh kalau nggak fight, flight gitu kan. Iya, iya. Melawan Kalau nggak atau ya menghadapi atau ya melawan menghadapi berhadapan langsung atau kita malah menghindari. Nah, mm, tadi identifikasi emosi sama identifikasi kebiasaan kita marah itu juga nanti akan berkaitan dengan strategi yang mau kita susun nih. Biasanya kalau kita marah, di situasi apa kita biasanya marah, terus perilaku kita tuh biasanya kalau marah bagaimana, itu harus dikenali dulu kan, harus ditemukan dulu. Baru kita bisa atau susun bisa juga spesifik. Kadang strategi. kan kita tahu kita tuh sudah jengkel tuh sama orang siapa, di orang mana yang kayaknya akan Yep, memicu kita mudah marah. Jadi selain situasi, sebenarnya kita juga bisa tahu orang-orang tertentu yang lebih mudah marah memicu. itu kan sudah mudah Ya, memicu itu juga sebenarnya sudah proses kita yes. mengenali fungsi dalam diri kita gitu kan Betul, sebenarnya. betul, betul. Nah, ini kan sebenarnya tips sederhana ya. Baru tadi yang ketiga itu sebenarnya menyusun strategi nih. Apakah saya strategi di situasi itu mau lari dulu dari situasi tersebut, Hmm. dari penyebab marah saya tersebut, supaya perilaku yang kedua tadi itu kebiasaan tadi nggak keluar gitu. Atau, oh kemarahan saya yang ini intensitasnya masih bisa saya handle. Terus pemicunya juga masih nggak terlalu bikin saya akan Meledak akan gitu. memperlihatkan kebiasaan yang nggak sehat itu. Ya udah hadapi. Nah, strategi itu berdasarkan apakah pemicu kemarahannya itu bisa kita hadapi atau tidak gitu. Kalau misalnya kita rasa kita belum bisa handle amarah kita karena memang pemicunya sangat besar, ya nggak apa-apa kita tarik diri dulu ya, menjauh dulu dari stresor atau misalnya Pemicunya. penyebab stres dan penyebab marahnya itu gitu. Baru kalau kita sudah reda, kita bisa mulai pikirkan gitu. Strategi apa nih yang sebaiknya saya lakukan supaya emosi marah saya ini bisa tersampaikan nih sama orang atau mungkin situasi yang menyebabkan saya marah. Gitu. Nah, kadang strategi yang pertama yang tahan dulu gitu ya, kita tahan dulu, tenang dulu. Kadang orang-orang kita juga sih kebablasan gitu loh. Jadi akhirnya benar-benar berusaha untuk menenangkan dan melupakan Bener. gitu. Akhirnya kita nggak Hmm. ungkapkan. Nah, itu kalau kayak gitu gimana prosesnya? Karena memang kebanyakan yang orang pelajari kayaknya menahan amarah dulu. Menahan Hmm. dulu, cuman ya itu akhirnya ditimbun, Nah, dihilangin. Apa sih itu juga gak sehat untuk psikologis kita kan sebenarnya, Mbak. iya. Jadi prinsip menimbun tuh sebenarnya kurang tepat juga ya. Kan di COVID ini juga ada orang yang menimbun, terus Oh akhirnya iya. rugi.
akhirnya rugi sendiri karena apa yang ditimbun saat ini dijual dengan harga yang normal gitu ya. Nah, kalau emosi kita juga gitu tadi ya. Yang pasif tadi kan biasanya menimbun nih, Mm-mm. menimbun. Padahal kan tadi tujuannya emosi marah tuh sebenarnya mau menyampaikan kepada lingkungan bahwa saya marah nih terhadap apa gitu. Apa sih yang membuat saya marah gitu kan? Nah, tadi kan dari keempat tipe marah ini kan yang paling bagus sebenarnya asertif ya, marah Ya. yang asertif. Marah yang bisa disampaikan dengan cara yang sehat dan tepat. Nah, oleh karena itu, bukan berarti kita tadinya menahan marah gitu ya, terus kita jadi nggak sampaikan lagi, kita diem aja, nggak akan kita lanjutkan lagi. Bukan, justru kita menahan itu supaya tadi kita punya ruang dulu, ruang sendiri dulu untuk kita bisa menenangkan diri, menyusun strategi, menyusun langkah-langkah berikutnya bagaimana supaya marah ini bisa tersampaikan dengan tepat dan si sumber kemarahan ini bisa teratasi, terselesaikan gitu. Bukan ditimbun justru sebenarnya. Karena Mm-mm. secara psikologis nggak sehat banget. Iya. Kadang orang-orang tuh suka bingung ya. Mereka tuh kira kalau apa ya, cara mengelola mengendalikan marah yang sehat dan tepat itu kita menyampaikan mungkin dengan kata-kata yang positif semua, padahal sebenarnya Hmm. sederhananya gampang, cuman bilang saya tidak suka diperlakukan begitu, Mm-mm. atau saya Mm-mm. tidak nyaman kamu bicara kata kasar, atau misalnya sama teman kita sendiri mungkin kadang kan kita juga suka perasaan ya, aduh takutnya Mm-mm. merusak hubungan yang lagi baik gitu kan, Betul, betul. kita pilih pendam. Nah itu bisa kita langsung apa ya, pakai pendekatan bahasa kita sehari-hari lah gitu. Bro mau bilang sesuatu nih gitu, ini yang kemarin itu loh kejadian itu, waduh jangan kayak gitu lagi lah gitu. Pokoknya sebenarnya cara menyampaikannya itu istilahnya kalau orang Kupang tuh dibicarakan lurus-lurus aja, apa Mm-mm. adanya, Mm-mm. apa adanya. Mm-mm. Jadi Apa adanya? nggak perlu dipikirkan bahasa yang terlalu ribet, rumit, Ribet, atau betul. dihias-hias gitu bahasanya. Karena memang kita lagi Mm-mm. marah, kita nggak mungkin menghias-hias kata atau mempercantik kata kita. Jadi sebenarnya cara Betul, ekspresi betul. membicarakannya itu sesimpel kita bicara jujur apa adanya, apa yang ada di pikiran kita, dan kita tuh pinginnya diperlakukan kayak bagaimana. Nah itu mungkin Iya. mungkin kalau ada yang bingung gitu ya, harus ngomong duluan tuh kayak bagaimana sih awal mulanya harus bicara tuh. Hmm. Tadi tuh sebenarnya yang Kak Friandi contohkan tuh sebenarnya contoh dari I statement ya. Oh Jadi ya. menyampaikan pernyataan dimulai dari kata aku gitu, kata saya gitu ya. Jadi Mhm. bukan menunjuk orang lain, tapi juga tapi dimulai dari diri kita. Karena tadi kan tujuan emosi kan sebenarnya mau menyampaikan pesan, Iya. ya kan? Nah, ketika marah kita sebenarnya kalau marah itu tidak dipergunakan dengan baik, emosi marah itu tidak dipergunakan dengan baik, justru bukan menyelesaikan sumber masalah yang menyebabkan marah tadi, tapi justru malah membuat masalah baru sebenarnya. Iya, benar-benar masalah Benar. baru. Mhm. Oleh karena itu makanya kita perlu belajar, perlu latihan terus-menerus bagaimana kita bisa memberdayakan sebenarnya emosi marah ini menjadi emosi yang sangat berguna bagi kita untuk menyelesaikan sumber dari kemarahan itu gitu, sumber dari masalah itu. Nah, tadi caranya satu pertama kan identifikasi sumbernya apa, kemudian kecenderungan kita berperilaku ketika marah gimana, baru kita susun strategi. Nah, strategi itu tadi yang pertama, susun strateginya berdasarkan apakah kemampuan kita untuk mengelola situasi itu cukup atau enggak. Kalau nggak bisa, hindari dulu, gitu kan. Betul. Kalau setelah tenang baru hadapi, Ya. ya Kalau jangan dirasa hindari masih terus. menggebu-gebu gitu ya, dirasa Uh-uh. jantung tuh masih Masih deduk-deduk tegang, gitu, otot-otot mendingan gitu kan. tenang aja dulu. Jeda dulu aja deh, tarik diri dulu ya, menjauh dulu dari sumber
sumber kemarahannya. Tapi bukan jangan lari terus ya, jangan menghindar Iya terus benar. setelah Lari dan tenang. menghilang gitu ya. Iya, jangan menghilang. Tapi setelah merasa tenang, merasa mampu berkata-kata dengan baik dan sudah menyusun strategi dengan baik, baru tuh dihadapi gitu ya. Nah, tadi cara menghadapinya gimana? Yang kedua, strateginya sebenarnya sudah disampaikan sama Kak Friandi ya, bahwa kita menyampaikan atau mengekspresikan emosi kita dengan pernyataan yang positif. Dimulai dari apa yang kita mau. Jadi, saya marah karena apa? Saya tidak suka diperlakukan kamu yang ini. Saya mau apa namanya kamu apa gitu ya. Jadi Ini betul-betul ada memang yang dimulai bilang dari minum air kita. putih dulu. Ini perlu Terima juga nih kasih ngefek. ya. Ini ngefek bener banget. Iya benar-benar. Mungkin itu Terus apa salah lagi? satu cara untuk menenangkan diri kan. Setiap orang kan Iya, iya. self shootingnya atau cara menenangkan diri itu kan beda-beda ya. Iya, iya. Dari Yang lain anak-anak mau tuh udah komen juga kelihatan. boleh. Kalau yang lain mau chat, Yang mau tanya biasanya boleh. mereka gunakan tuh apa? Pertama kali ketika lagi marah, mau sambil komen tambah silakan di chat. Lanjut. Oke, oke. Ya, em, ya tadi sampai mana ya? Karena ada telepon nih tiba-tiba, jadi aku Oh, ngeblank. tadi kan ada yang bilang minum air putih sebagai salah Oh, satu ya self solusi. shooting Tiap ya. orang beda-beda lah. Eh, eh, cara menenangkan diri kita kan sebenarnya caranya atau gayanya tuh kan berbeda-beda. Dari kecil tuh kita udah Mm-mm. kelihatan tuh ya. Kayak anak-anak tuh ada yang waktu kecil tuh suka memilin rambut gitu ya. Itu Oh kan ya, cara salah ya. satu untuk menenangkan Cara kalau kita lagi cemas menenangkan, juga. benar. Cara menenangkan diri kita kan beda-beda. Ada yang butuh minum dulu, ada Mm-mm. yang butuh sendiri dulu, dan yang lain-lain. Ada yang cuci muka dulu, dan lain sebagainya. Pokoknya setelah tenang, setelah menghindar tadi, ya balik menyelesaikan masalah gitu. Ya, Halo? halo, Ya, tujuannya untuk kedengeran? Oke, menyelesaikan sip. masalah. Ya, Mm-mm. kedengeran, kedengeran. Oke, sip. Jadi apa? Mungkin kira-kira apa yang harus dipersiapkan sebelum mau bicara itu? Karena kadang bagi orang-orang tertentu struggle tersendiri sih untuk menyampaikan. eh Strategi yang untuk berbicara ya. Kalau Kak Friandi Mm-mm, sendiri mm-mm. gimana biasanya kalau mengungkapkan marah? Oh iya tunggu ya, aku ini share pengalaman ya. Kalau aku memang karena sudah belajar kan, sudah mengetahui, lalu berada terus sama pengalaman juga sih sering menerapkan. Jadi ketika dan aku berusaha untuk berpikir realistis gitu. Jadi menghilangkan segala stigma-stigma dulu. Ya, jadi itu juga butuh proses lama sih. Jadi menghilangkan anggapan-anggapan negatif orang, misalnya, ih kok dia psikolog kok marah. Itu kan juga itu Nah, kadang tekanan itu juga sering tekanan kali tuh. tersendiri Heeh, juga. Ha, benar kan kita betul, betul. psikolog tuh kan kadang ada image yang masyarakat tuh bilang psikolog tuh harus serba baik lah apa segala Sabar macam ya. sabar senyum ya iya sih ada ya pasti dalam kondisi baik mood lagi bagus pasti tidak harus psikolog siapapun pasti akan seperti itu gitu cuman eh, kalau aku sih memaknainya gini saya pingin ketika sudah tidak nyaman dengan situasi tertentu ya yang lagi memicu marah, saya pingin orang juga tahu batasannya. Oh, batasan Hmm, sampai ke situ, dia harus paham, dia harus mengerti. Saya sudah tidak nyaman. Nah, jadi saya oke. akan menyampaikan. Mungkin karena saya udah apa ya, udah belajar juga kali ya. Terus Hmm, mungkin sudah pernah juga merasakan tidak enaknya kalau itu dipendam terus. Jadi betul. sebenarnya kalau kayak kita udah try and error udah banyak banget ya. Itu empat empat tipe itu mungkin udah pernah udah dipakai semua empat jenis tadi tuh Iya benar. rasa-rasanya udah kita udah semua pernah menggunakan jenis itu dan merasa kayaknya tidak cocok semua. Pasif pasif agresif itu kan juga kayak misalnya ketika Hmm. berhadapan dengan orangnya kita diam. Tapi ketika Diam, misalnya betul. nih media sosial komen panjang lebar Komennya langsung gosipin yang
Oh, oh, gosip gitu, benar-benar. tapi mungkin nggak sama orangnya, tapi sama teman kita gitu kan. Gosip dia, atau misalnya mungkin kalau sampai parah sekali gitu ya, mungkin ada orang-orang tertentu sampai parah sekali ya merancang untuk balas dendam gitu kan, itu kan pasif agresif. Jadi kalau Agresif. aku pribadi sih, empat-empat itu sudah pernah berada di sisi itu dan merasakan bahwa itu bukan jalan keluar yang terbaik. Jadi merasa bahwa Betul. tipe yang keempat, yang asertif itu memang cara yang paling tepat. Cuman itu betul-betul butuh tenaga dan kekuatan ekstra. Betul. Karena istilah logika jalan, tapi emosi Mm-mm, di dalam mm-mm. hati itu kan, emosi dalam hati kan lagi menggebu-gebu. Itu kalau saya biasanya sama mahasiswa itu kalau mahasiswa saya udah hafal banget. Nah kadang kan di kelas kan kita juga dibatasi waktu, jadi Iya, kan betul. kadang harus ada tindakan-tindakan yang cepat. Gak mungkin juga kita tunda lagi minggu depan baru mau bicara, udah keburu lewat gitu kan. Jadi biasanya langsung, kalau saya biasanya tenangin diri dulu, tarik napas, terus berpikir oke, kenapa anak ini malas gitu ya, misalnya suruh kumpul tugas tidak mau apa segala macam atau terlambat. Saya analisa dulu, oh anak ini kenapa malas, dia dari keluarga yang bagaimana, atau kalau tidak saya cari tahu, saya tanya ke teman-temannya kenapa sih dia kayak begitu. Nah setelah Mm. berusaha mencoba memahami masalahnya itu, baru nanti saya sampaikan, oke, kalau Ya. kamu tidak kumpul tugas tuh nanti efeknya gini-gini. Saya sebagai dosen pun saya juga saya tuh juga pingin mahasiswa saya tuh semua berhasil, nilainya bagus, nah, kayak gitu-gitulah. Iya, Itu benar-benar. kalau dari Jadi saya. jadi memang itu tadi ya, pada umumnya memang kita harus kenali diri kita kan biasanya seringkali kita kayaknya perlu belajar juga deh me scan ya, apa ya, Hmm, iya screening, gitu ya, screening semua screening situasi, ya tubuh, benar-benar. screening tubuh, screening situasi gitu ya. Situasi-situasi apa ya? Kalau saya marah nih ya, biasanya screening tubuh tuh kalau marah tuh biasanya apa? Misalnya jantung saya mulai Hmm, berdegup dengan kencang, kemudian otot saya mulai menegang gitu ya, kayak saya pengen melakukan sesuatu gitu ya. Nah kan itu kan sebenarnya bisa kita kenali ya, supaya kita bisa, benar-benar. wah ini kayaknya kemarahan saya intensitasnya, misalnya kalau dari skala 1 sampai 5 misalnya. 5 yang kuat banget, 1 masih bisa diatasi, misalnya ini udah 4 nih, wah udah saya nggak bisa handle nih. Wah saya kan biasanya kalau nggak bisa handle saya tonjok orang misalnya gitu ya. Ya Mm-mm, udah artinya kan kita mm-mm, tahu kan, oke, saya berarti harus menghindar dulu nih, menenangkan diri dulu supaya perilaku marah saya yang kurang tepat itu, cara saya marah yang kurang tepat itu nggak saya lakukan gitu. Jangan sampai kita menimbun rasa penyesalan ya, lebih banyak penyesalan gitu. Jadi makanya supaya tidak menyesal, sebaiknya kita betul-betul belajar bagaimana mengelola emosi. Dalam hal ini adalah marah gitu ya. Jadi marah itu bukan berarti tidak boleh diekspresikan, boleh banget ya, ya. boleh sekali. Tapi caranya gitu ya, cara mengekspresikannya yang harus sehat dan tepat gitu. Nah, ada juga kemarin kan yang nanya nih, ada yang mereka untuk kayaknya mengenalinya saja itu masih jadi PR Bingung ya. tersendiri. Mm-mm. Ha-ha, jadi Mm-mm. mereka juga Ya. bingung. Mereka tahu mereka lagi marah. Mereka tahu oh ini tindakan-tindakan perilaku marah. Tapi Mm. pemicunya itu apa? Nah, eh, Agak susah. Nah, itu kalau kayak gitu kayak gimana? ya, berarti kan artinya harus punya waktu tersendiri nih bagi diri ya untuk merefleksikan nih. Misalnya hari ini saya tadi siang marah besar gitu kan. Nah, mungkin Nah, ketika kita mau beristirahat atau ada waktu jeda untuk diri kita sendiri, kita bisa refleksikan nih, oh tadi siang saya marah besar tuh sebenarnya kemarahan saya tuh penyebabnya atau tadi ya, eh, mm-mm. layer pertama atau lapisan pertama Ya, yang menyebabkan saya marah tuh apa sih sebenarnya? Oh, ternyata tuh rasa tadi misalnya rasa rasa sedih misalnya ditinggalkan pacar ya, gitu, misalnya pacarnya benar. mutusin dia gitu ya. Hmm.
Jadi Jadi sebenarnya ada sebenarnya emosi marah juga di balik daripada ya, di kesedihan balik itu. kesedihan itu gitu. Nah, Iya jadi ya. mungkin oh ternyata tuh saya marah karena saya merasa ditinggalkan misalnya. Jadi sumber Mm-mm. kemarahannya itu adalah karena dia diperlakukan oleh oleh mantan pacarnya seperti yang tidak dia harapkan. Dia tidak mau Iya. ditinggali pacarnya, tapi ternyata pacarnya memutuskan untuk meninggalkan dia gitu kan. Tapi yang Mm-mm. diungkapkan justru emosi marahnya yang diperlihatkan, bukan rasa sedihnya gitu. Padahal Iya, sebenarnya iya. pencetus marahnya itu karena kesedihan akan ditinggali oleh pacarnya ini. Nah, mungkin yang pertama harus dilatih itu ketika mau ya belajar mengenali emosi pribadi, susun waktu untuk refleksikan gitu ya Heeh. kejadian-kejadian yang berkaitan nih dengan emosi marah tadi gitu. Kan emosi kan Mm-mm. satu hari itu bisa macam-macam, bisa ada Macam-macam, marah, ada iya sih. sedih, ada senang. Nah, kalau kita Mm-mm. mau temu kenali tadi emosi marah, coba deh punya waktu untuk merefleksikan selama setiap hari ya, selama 1 hari, terus besok juga dilakukan lagi Iya, supaya kita makin terlatih dan makin peka nih, makin kenal diri kita tuh kalau marah tuh bagaimana gitu. iya, iya. Terus Mm-mm. sama paling yang terpenting itu ketika dalam proses refleksi diri itu kita mengakui atau jujur ke diri kita sendiri itu paling utama. Jadi kita Betul. tidak harus kita tidak harus berusaha untuk jujur ke orang lain, Ke tapi orang ke lain. diri kita sendiri itu belum. Jadi cukup kita mengakui ke diri kita aja bahwa misalnya itu Mm-mm. emosi yang sebagai marah sebagai second layer ya. Yep. Kadang kan kita susah mau mengungkapkan, oh kalau saya tuh ternyata betul-betul apa ya putus asa gitu setelah putus dari dia. Itu kan kadang mengakui itu tuh Hmm. susah banget. Atau misalnya, aduh ternyata Susah. saya Mm-mm. betul-betul sudah sangat tergantung sekali dengan pacar. Jadi ketika putus itu betul-betul hilang harapan. Nah kayak kayak gitu berbagai macam emosi itu perlu kita Mm-mm. akui dalam diri kita sendiri, yaitu butuh waktu lama, tidak bisa 1 2 hari terus selesai. Pokoknya Ya. terus berproses dengan diri dan mengakui ke diri sendiri, oke saya lagi emosi saya yang sebenarnya begini. Itu membantu Mm-mm. sekali. Kalau sudah sampai di tahap itu saja itu sudah sangat membantu. Sudah sangat oke, sebenarnya sudah sangat Mm-mm, mm-mm. bisa untuk maju berlatih ke tahap yang lain kan. Menyusun strategi tadi kan sebenarnya Betul. gitu. Mm-mm, mm-mm. Nah, strategi ini juga seringkali nggak bisa nih satu kali kita lakukan terus langsung kita Iya, betul-betul sangat lihai gitu ya iya, dalam iya mengelola benar-benar. emosi gitu. Jadi bahkan psikolog pun kadang-kadang apa namanya lose control juga kok, kehilangan Iya, kontrol juga kok gitu ya. Jadi itu tadi makanya di awal kan kita bilang bahwa ini proses seumur hidup yang memang kita perlu untuk selalu sadar, pahami bahwa kita memang harus belajar terus-menerus nih gitu. Nah, mm-mm. tadi kalau nggak salah Kak Priani juga pernah kemarin tadi kan kirim pertanyaan juga Iya, tuh iya ya yang benar-benar. Ini sambil kita gimana sih nih kalau aku marah-marah terus gitu ya? Kalau nggak salah ya mm-mm, mm-mm. pertanyaannya ya. Atau apapun tuh Marah-marah kayaknya terus. marah gitu Mm-mm. ya. Iya, iya. Dalam Marah-marah gak situasi jelas. yang baik pun dia bisa marah gitu kan kalau Iya, nggak iya salah ya. benar-benar. Benar. Nah, itu kan Dengan artinya alasan yang tidak jelas juga kadang dengan suka alasan marah. yang tidak jelas, nah dia suka marah. Nah, artinya jika misalnya kita mengalami kesulitan nih dalam kenali emosi kita, kemudian juga bahkan menyusun strategi untuk mengelola emosi marah kita, dan itu sudah berlangsung dalam jangka waktu yang lama, artinya tidak salahnya loh kalau minta bantuan ke Betul. profesional gitu Iya, ya, ya. karena nggak Mm-mm. mungkin orang marah-marah terus setiap Iya, hari iya, gitu ya. iya. Mungkin penyebabnya itu sudah sangat lama sampai kamu tidak bisa temu kenali nih apa penyebab dari Benar. marah kamu gitu. Misalnya Mm-mm. contohnya ya ternyata punya apa namanya ya hubungan yang Pengalaman kurang masa lalu kali ya ya. pengalaman masa kecil mungkin Mm-mm. bersama orang tua atau keluarga yang tidak menyenangkan. Kan tadi kan Ya, kita bahas ya bahwa marah itu bisa pengungkapan karena kita tidak senang dan suka atas perlakuan orang lain terhadap kita gitu kan. Nah, bisa karena misalnya itu adalah bentuk marah kita terhadap
kenapa saya diperlakukan seperti ini sama orang tua saya misalnya. Dan Benar-benar. mungkin kita tidak ekspresikan itu sama orang tua secara bertahun-tahun. Kita Mm-mm. tadi timbun, kita pendam, pasif tadi, kemarahan pasif tadi, sampai akhirnya mungkin menjadi pasif agresif jadinya Iya. tipe Mm-mm. kemarahannya gitu ya. Yang kalau ada orang tua, misalnya orang tuanya otoriter, dia akan diam saja, tapi lingkungan sekitarnya yang dianggap lebih lemah dibanding dia menjadi Mm. sangat agresif gitu. Nah, itu kan Benar-benar. perlu ditelusuri itu kenapa. Nah, makanya sebaiknya minta saran sama ahli, Profesional, ya. profesional gitu ya, Benar. psikolog, psikiater gitu, Iya, konselor ataupun kalau konselor. tidak dicoba dibicarakan ke orang Mm-mm. terdekat, sahabat terdekat begitu yang dipercaya. Tapi Ya, memang kalau mau betul-betul apalagi kalau akar pemicunya itu sudah lama sekali sudah ya, itu lama, memang betul lebih baik betul. profesional. Lebih baik sih ke Mm-mm. profesional supaya betul-betul tertangani sampai ke dasar, sampai ke akarnya begitu ya. Mm-mm, betul Nah, betul. ini kayaknya waktu kita tinggal sedikit 10 Tinggal menitan lagi sedikit ya, kayaknya. 10 menit lagi Tinggal ya, nggak 10 menit. kerasa ya. Ah. Iya, tapi kita udah bahas banyak tuh tadi. Kira-kira apa yang ada yang nanya kalau misalnya itu dia marah tuh hanya di situasi tertentu seperti misalnya kalau perempuan kan ada menstruasi gitu kan. Ah, Nah, itu lebih mm-mm. cepat cenderung mudah marah. Nah, itu gimana kalau yang pengaruh hormonal nih? Iya, pengaruh hormonal. Aku sih secara teoritis mungkin kita nggak begitu mendalami ya Iya, apa iya, namanya benar. hormonal ini karena itu mungkin bidang kajian kedokteran gitu ya. Kita Mm-mm. mungkin bisa baca-baca, tapi aku tidak punya pengetahuan sedalam itu mengenai hormonal. Tapi ini mungkin berangkat dari pengalaman pribadi ya bahwa Mm-mm. memang ketidakseimbangan hormon kita itu sangat mempengaruhi kan kenyamanan tubuh kita ya. Mm-mm. Sehingga kalau mau balik lagi ke teori gitu kan, salah satu pemicu rasa marah itu ketika kita merasa ada sesuatu yang tidak nyaman, gitu Mm. kan. Nah, mungkin karena ketidaknyamanan kita terhadap sistem tubuh, mungkin kan kalau kita Iya, lagi benar. menstruasi, perempuan tuh seringkali kan Mm-mm, nggak mm-mm. nyaman secara fisik. Iya, benar, Nah, benar. itu bisa menjadi salah satu ya, salah satu gitu Mm-mm. ya, salah satu pemicu sebenarnya Benar, yang benar. membuat batas toleransi kita terhadap pemicu-pemicu marah lainnya itu menjadi lebih rendah gitu. Iya, iya, iya. Nah, sehingga kita mungkin jadi lebih mudah dibandingkan hari-hari sebelumnya gitu. Jadi memang Mm-mm, mm-mm. apa namanya perlu kita pelajari juga kan. Makanya tadi kan kita belajar mengidentifikasi emosinya Iya, benar, dan benar. di situasi-situasi apa saja nih yang membuat saya terpicu untuk marah gitu. Mm-mm, Atau mm-mm. subjek atau objek apa saja yang memicu saya untuk marah. Dan biasanya tindakan saya nih apa nih ketika marah gitu. Mm-mm. Iya sih sebenarnya ya ini aku juga baru sadar sih ternyata diri kita sendiri pun ketidaknyamanan kita terhadap tubuh kita termasuk itu Mm-mm. tadi menstruasi itu tuh ternyata juga bisa jadi pemicu kita Mm-mm. marah. Jadi bukan cuman pemicu marah itu tuh bukan dari luar saja, bukan dari Bisa dari eksternal, dalam. Mm-mm. bukan dari lingkungan, ya tapi dari diri kita sendiri tanpa ada orang yang mengusiknya, tapi kita sendiri dengan diri kita sendiri pun kita juga bisa jadi marah gitu ya karena Iya, proses hormonal ini. Jadi memang eh, penting sekali mengenal diri kita untuk betul. tahu tahu mau-maunya kita lah. Mungkin eh, Mm-mm. aku suka lihat tuh biasanya ada yang kalau biasanya kalau yang ini udah berkeluarga gitu ya, mereka akan secara asertif gitu ya. Dia akan langsung bilang ke pasangannya untuk bilang perempuan itu kalau tiap lagi menstruasi itu emosinya mudah naik. Jadi suaminya dia udah hafal. Suaminya udah hafal, oh ini dia lagi dapet ya udah. Jadi suaminya pun jadi lebih sabar, terus lebih dikasih dia istrinya waktu untuk oh kalau dia lagi marah ngambek, ya udah dia punya me time sendiri lah. Jadi Hmm. mungkin kalau di waktu kita lagi menstruasi bisa kita punya me time lebih banyak dibandingkan hari-hari
Ya, itu boleh biasanya begitu. boleh jadi alternatif, salah satu alternatif Salah pilihan ya, satu, ya. bagaimana kita supaya tadi batas toleransi kita terhadap lingkungan itu masih tetap masih tetap di ambang normal lah gitu, supaya kita tetap Mm-mm. bisa nggak mudah terpicu lah untuk kita sedikit-dikit marah, hal yang kecil bisa menjadi besar gitu kan. Meskipun kita memang mungkin setiap bulan punya permasalahan yang serupa, tapi kan tidak dibenarkan juga karena hormonal, terus artinya kita bisa boleh-boleh saja gitu marah-marah tanpa sebab misalnya. Ya Mm-mm, tetap mm-mm. saja kan itu tidak baik dan tidak Iya, sehat iya. gitu. Ah, Ya ah, ah, ah. meskipun misalnya suaminya atau pasangannya memaklumi, tapi kan sebaiknya juga sebagai istri punya berlatih untuk mengelola itu supaya tidak menjadi habit gitu ya. Hmm, Setiap hormonal terus jadi alasannya aku terus kan lagi harus ini gitu. Ya tidak juga menjadi pembenaran sebenarnya mm, mm, gitu. mm, mm, mm. Oke, ini tadi ada Sofian yang komen, tapi ini apa ya? Maksudnya marahnya Bapak darah tinggi. Gimana? Maksudnya kalau ketika kita marah, orangnya darah tinggi atau Tensi apa? darahnya Mungkin. mudah meningkat gitu ya. Itu kan balik lagi ke Mm-mm. tadi ya, diri kita kan terdiri dari fisik, psikis gitu ya. Mm-mm. Psikis tuh ada emosi, ada pikiran, kemudian ada macam-macam kan, dan saling terkoneksi satu dengan yang lain ya Iya, toh, iya. gitu. Nah, saya nggak paham juga sih maksudnya darah tinggi di Sam- sini apa? Apakah memang secara fisik, secara genetik punya riwayat Mm-mm, mm-mm. yang tadi disampaikan, dan itu mempengaruhi bagaimana dia mengelola emosinya atau bagaimana gitu. Karena memang kan berkaitan tadi kan kita bahas yang perempuan aja bisa Mm-mm. demikian gitu. Betul, betul. Oke, Kayak ini kayaknya anak-anak loh, kayak anak-anak tuh kalau misalnya lapar aja bisa cranky kan, bisa jadi iya kayak benar-benar marah-marah gitu kan. benar. Itu Karena ada cewek orang ketidakseimbangan. dewasa juga kok. Bener Oh gitu sama. ya. Itu orang dewasa juga kok. Aku pernah nih apa baca terus ada juga kenalanku tuh mereka mudah marah ketika lagi lapar. Nah, artinya kan tadi kan marah sebagai ungkapan adanya ketidakseimbangan yang dia hadapi gitu. Terus saya tuh Mm-mm. ini jam makan saya kok tapi saya belum bisa makan gitu. Kok nggak ada Mm-mm. makanan misalnya. Nah Iya itu ya, kan bisa juga menjadi salah satu faktor pemicu gitu. betul. Yang penting udah tahu berarti udah tahu pemicunya ya udah kita sampaikan gitu ya. Mm-mm. Oke,